Ditres Narkoba Polda Riau menangkap 7 tersangka sindikat pengedar narkoba jaringan internasional di Dumai, Riau. Polisi menyita 87 kg sabu asal Malaysia yang akan diedarkan di Pulau Sumatera. Inilah penangkapan 5 tersangka pengedar narkoba jaringan internasional oleh tim Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau. Komplotan pengedar narkoba jaringan Malaysia ini diamankan polisi di Gang Nelayan, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Bersama para pelaku, petugas menyita 5 buah tas berisi 87 kg sabu yang dikemas dalam teh Cina. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 2 pelaku lain yang berperan sebagai pembawa narkotika dari perbatasan Malaysia-Indonesia. Kepada petugas, para tersangka mengaku sabu asal Malaysia ini rencananya akan diedarkan di Jambi, Palembang, dan Lampung. Sedangkan tersangka utama pengendali dan pengedar narkoba sabu bernama Debus masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian. Pengejaran dan penyelidikan di sekitar TKP. Kemudian di sekitar TKP diamankan 3 orang yang diduga sebagai pengedar narkoba. Kemudian di sekitar TKP tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 box yang mana isinya terdapat 5 buah tas berwarna hitam, dan setelah dilakukan penggeledahan tas tersebut isinya narkoba sebanyak 87 bungkus atau 87 kg. Atas perbuatannya, ketujuh tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Seorang pria di Bekasi, Jawa Barat dianiaya tetangganya lantaran dituduh mencuri jaringan Wi-Fi. Korban berteriak dan meminta bantuan para tetangga. Seorang warga mendatangi rumah tetangganya dan langsung merangsek masuk sambil membawa sebilah kapak di tangannya. Tidak lama kemudian, insiden penganiayaan terjadi hingga korban berlari keluar rumah meminta pertolongan warga. Keributan antara korban dan pelaku memancing tetangga sekitarnya hingga mengejar pelaku. Pelaku kabur dan meninggalkan motornya di depan rumah korban. Aksi penganiayaan ini terekam kamera CCTV warga. Penganiayaan ini terjadi karena pelaku merasa jaringan Wi-Fi-nya dicuri korban. Namun korban membantah tidak pernah menggunakan jaringan Wi-Fi tanpa izin karena tidak pernah tahu passwordnya. Kasus penganiayaan ini sedang diselidiki polisi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Lasdo Apuan, korban penganiayaan, melaporkan tetangganya ke polisi. Ia mengaku tidak pernah mencuri Wi-Fi tetangganya. Hari itu dia tiba-tiba datang ke rumah saya, Mbak, dan membawa sebilah kampak dan ngamuk-ngamuk di depan pagar saya, mengatakan keluar mau kubunuh kau, katanya gitu, Mbak. Iya, dan setelah dia ngamuk-ngamuk membuka paksa pintu pagar rumah saya, masuk, Mbak, ke dalam teras saya. Nah, tiba-tiba langsung memukul bagian kepala sebelah kiri saya, mengayunkan ke atas kepala kuping, di atas sebelah kiri kuping saya, Mbak, begitu. Aku ini mengatakan saya memakai Wi-Fi-nya dia, sedangkan saya nggak tahu passwordnya dia, Mbak. Walaupun saya ngebobol juga, waktu ngebobol saya juga lama itu kalau ngebobol, dan juga saya nggak ada untuk bentuk ngebobol seperti apa, saya juga nggak ngerti gitu, Mbak. Dan dia sempat ngancem-ngancem juga sih, Mbak, sebulan yang lalu sebelum kita kejadian hari Senin kemarin. Beralih ke informasi, orang dengan gangguan jiwa di Parongpong, Bandung Barat mengamuk dan menusuk 3 orang. 1 orang tewas, sementara 2 lainnya luka berat. Warga mengevakuasi Ajeng Ruhiat usai ditusuk dengan senjata tajam di Kampung Ciwaruga, Bandung, Jawa Barat. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk pertolongan tim medis, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka tusuk berat. Pelaku penusukan adalah Aep, seorang pria yang mengalami gangguan jiwa.
Aib mengamuk ketika didatangi 5 orang tetangga yang hendak membawanya berobat ke Subang. Menolak untuk dibawa, Aib kemudian menyerang dengan senjata tajam hingga menyebabkan 1 orang tewas dan melukai 2 orang lainnya. Si pelakunya di ujung, yang korban yang ketiganya masih bisa jalan, terus dibawa dilariin ke rumah sakit. Yang korban pertamanya lari duluan, jadi yang parahnya yang korban kedua yang Kalau korban ini datang ke rumah ini untuk apa, Teh? Untuk menolong korban yang pertama. Enggak. Datangnya berlima. Datangnya mau membawa si pelaku ke rumah sakit jiwa. Pelaku yang diduga gangguan jiwa ini langsung diamankan oleh masyarakat, diamankan oleh anggota Polsek Cisarua dan langsung diobservasi saat ini di rumah sakit gangguan kejiwaan yang ada di Cisarua. Kedua orang korban luka saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Vonis hukuman mati dijatuhkan kepada oknum polisi terdakwa pembunuhan 2 wanita di Medan, Sumatera Utara. Terdakwa menyekap dan memperkosa salah satu korban hingga akhirnya 2 korban dibunuh dan dibuang di 2 tempat terpisah. Tangis keluarga korban tak terbendung saat sidang vonis kasus pembunuhan 2 wanita oleh seorang oknum polisi di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Terdakwa Aibda Roni Syaputra divonis hukuman mati karena terbukti bersalah membunuh 2 wanita pada 21 September lalu. Selain membunuh dan membuang 2 korban, pelaku sempat menyekap dan memperkosa salah satu korban yang masih di bawah umur. Keluarga korban pun menyambut baik vonis mati kepada terdakwa. Kami merasa puas karena dia sudah dihukum mati dengan perbuatannya. Kasus terjadi pada Februari lalu. Terdakwa membawa kabur dan menyekap kedua korban di rumahnya hingga meninggal dunia kehabisan nafas. Salah satu korban juga sempat diperkosa terdakwa di sebuah hotel. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Mabes Polri membeberkan sejumlah fakta terkait hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim supervisi di kasus dugaan pemerkosaan terhadap 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan tim supervisi telah bekerja sejak 10 Oktober lalu. Beberapa fakta yang ditemukan diantaranya surat pengaduan pada 9 Oktober 2019 terkait laporan tindak pidana tentang dugaan perbuatan cabul, bukan pemerkosaan. Kemudian hasil visum menunjukkan tidak ada kelainan pada organ kelamin dan dubur korban. Rusdi menuturkan tim juga melakukan interview kepada petugas P2TP2A Luwu Timur yang melakukan asesmen dan konseling kepada ibu korban serta ketiga anaknya. Berikutnya, setelah mengetahui adanya tindak aksi pencabulan, tim supervisi meminta para korban untuk melakukan pemeriksaan dokter spesialis kandungan didampingi ibu korban dan pengacara dari LBH Makassar. Untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana perbuatan cabul seperti yang terdapat di dalam surat pengaduan dari saudari RS, dan ini juga menindaklanjuti saran dari Dr. Imelda, maka tim supervisi meminta kepada para korban untuk melakukan pemeriksaan di dokter spesialis kandungan. Di mana pemeriksaan tersebut tentunya didampingi oleh ibu korban dan juga pengacara dari LBH Makassar. Disepakati oleh ibu korban bahwa pemeriksaan tersebut akan dilakukan di Rumah Sakit Vale Sorowako. Lagi-lagi, rumah sakit ini merupakan pilihan dari ibu korban. Tetapi pada tanggal 12 Oktober 2021, sekarang ini, kesepakatan tersebut dibatalkan oleh ibu korban dan juga pengacaranya dengan alasan anaknya takut trauma.
Tamara Blesinski datangi Bareskrim Polri. Kedatangan Tamara diduga karena telah jadi korban penipuan senilai 10 miliar rupiah. Selengkapnya sesaat lagi.